Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Fajar Rizky. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenal iktikaf. Yang pertama, pengertian iktikaf. Iktikaf adalah kegiatan berdiam diri di dalam masjid dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai bentuk ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Ibadah ini umumnya dilakukan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Dalam iktikaf, seseorang dianjurkan untuk menjauhi urusan duniawi dan lebih banyak mengisi waktu dengan amalan yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, kata iktikaf berarti berdiam atau menetap di suatu tempat, sedangkan secara istilah syar'i, iktikaf berarti berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Selanjutnya, dalil tentang iktikaf. Dalam Islam, iktikaf memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa iktikaf merupakan ibadah yang dilakukan dengan menetap di masjid. Rasulullah SAW juga senantiasa melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sebagaimana disebutkannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, syarat iktikaf. Yang pertama adalah beragama Islam. Orang yang melakukan iktikaf harus seorang muslim. Iktikaf tidak sah dilakukan oleh orang yang non-muslim. Yang kedua, orang yang berakal. Iktikaf hanya sah bagi orang yang berakal sehat, tidak sah bagi orang gila atau yang tidak sadar. Yang ketiga, suci dari hadas besar. Orang yang beriktikaf harus suci dari janabah, hadas besar, haid, dan nifas. Maka perempuan yang sedang haid atau nifas tidak boleh iktikaf sampai sucinya kembali. Yang keempat, dilakukan di masjid. Iktikaf harus dilakukan di dalam masjid. Untuk laki-laki di masjid yang digunakan sholat berjamaah, dan untuk perempuan boleh di masjid jika aman dan mendapatkan izin. Yang kelima, niat iktikaf. Harus berniat untuk iktikaf karena niat membedakan antara ibadah dan kegiatan biasa. Yang keenam, menetap di masjid. Iktikaf berarti berdiam di masjid dalam waktu tertentu untuk beribadah. Tidak sah jika hanya lewat sebentar tanpa maksud menetap. Yang terakhir, izin bagi yang perlu. Bagi wanita atau orang yang memiliki tanggungan seperti istri atau anak, perlu izin dari pihak yang berwenang, misalnya suami. Baik, selanjutnya yaitu rukun iktikaf. Rukun iktikaf dalam Islam terbagi jadi dua, yaitu yang pertama an-niyah, yaitu niat. Berniat untuk melakukan iktikaf semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa niat, iktikaf tidak sah. Karena niat merupakan pembeda antara ibadah dan aktivitas biasa. Rukun iktikaf yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid.
Maksudnya adalah menetap atau tinggal di dalam masjid untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya, orang yang iktikaf tidak boleh keluar dari masjid tanpa alasan yang dibenarkan syariat, seperti membuang hajat. Selanjutnya adalah tempat iktikaf. Di dalam Islam, iktikaf hanya sah dilakukan di dalam masjid, karena disitulah seseorang bisa melaksanakan sholat berjamaah dan beribadah secara penuh kepada Allah tanpa gangguan urusan duniawi. Iktikaf tidak sah bila dilakukan di dalam rumah, walaupun di dalam rumah ada musola atau tempat sholat kecil. Tempat itu tidak dianggap masjid secara hukum syariat jika iktikaf di rumah tidak sah, karena syarat iktikaf adalah berdiam di dalam masjid. Masjid yang dianjurkan untuk beriktikaf yaitu ada 3, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjidin Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Namun, iktikaf di masjid lain juga sah selama itu memenuhi syarat. Selanjutnya adalah waktu dalam beriktikaf. Dalam Islam tidak ditentukan secara kaku, tetapi ada ketentuan umum yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Waktu umum iktikaf. Iktikaf boleh dilakukan kapan saja, baik itu di bulan Ramadan maupun itu di luar bulan Ramadan. Namun, yang paling utama adalah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri-istrinya pun beriktikaf setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu yang dianjurkan dalam beriktikaf, paling utamanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Waktu mulainya biasanya sejak matahari terbenam pada malam ke-21 bulan Ramadan. Waktu berakhirnya ketika terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Selanjutnya adalah amalan-amalan saat iktikaf. Yang pertama, membaca Al-Quran. Salah satu amalan utama saat iktikaf adalah memperbanyak tilawah atau membaca Al-Quran, tadabbur, merenungkan makna, dan menghantamkannya jika mampu. Hal ini mendekatkan diri kepada Allah dan menambahkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, sholat sunnah. Selain sholat wajib, orang yang beriktikaf dianjurkan memperbanyak sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah mutlak. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memanfaatkan waktu di masjid dengan ibadah. Yang ketiga, berzikir dan berdoa. Iktikaf adalah waktu yang terbaik untuk berzikir, mengingat Allah dengan kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan istighfar. Juga disertai dengan doa untuk kebaikan diri, keluarga, dan umat Islam. Yang keempat, muhasabah atau introspeksi diri. Saat iktikaf, seseorang dianjurkan merenungi amal perbuatannya, memohon ampun atas dosa-dosa, dan bertekad memperbaiki diri agar lebih taat kepada Allah. 5. Mendengarkan ceramah atau kajian ilmu. Menghadiri atau mendengarkan ceramah agama selama iktikaf dapat menambah ilmu dan memperkuat keimanan asalkan dilakukan di dalam masjid dan tidak mengganggu kekhusyuan ibadah. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan iktikaf. Yang pertama, keluar dari masjid tanpa keperluan yang syar'i atau mendesak. Jika seorang keluar dari masjid tanpa alasan yang dibenarkan, misalnya hanya untuk jalan-jalan atau urusan duniawi, maka iktikafnya batal. Namun boleh keluar jika ada keperluan mendesak seperti buang air, makan, atau mandi janabah. Yang kedua, berhubungan suami istri atau jima. Ini adalah pembatal utama iktikaf, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu campuri mereka istri-istrimu ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Yang ketiga, keluar karena haid atau nifas bagi perempuan. Jika seorang wanita mengalami haid atau nifas, maka iktikafnya batal karena tidak diperbolehkan berada di dalam masjid dalam keadaan tersebut. 4. Hilangnya niat iktikaf. Jika seseorang membatalkan niatnya untuk iktikaf di tengah jalan, tidak
atau tidak ingin lagi beriktikaf, maka iktikafnya batal sejak niat itu hilang. Yang kelima, murtad atau keluar dari Islam. Karena iktikaf adalah ibadah, maka keluar dari Islam otomatis membatalkan semua amal ibadah. Hikmah dan manfaat iktikaf di dalam Islam. Untuk hikmah iktikaf, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf membuat seseorang fokus beribadah dan menjauh dari kesibukan duniawi sehingga hatinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membersihkan hati dan jiwa dengan berdiam di masjid, berzikir dan bermuhasabah. Hati menjadi tenang dan bersih dari sifat sombong, iri, serta cinta dunia. Yang ketiga, melatih kesabaran dan ketenangan batin. Iktikaf melatih seseorang untuk sabar, menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, serta menjaga ucapan dan perbuatan. Yang keempat, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering beriktikaf, terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Melakukannya berarti meneladani beliau. Yang kelima, menumbuhkan rasa syukur dan tawakal. Dengan menyadari kebesaran Allah dan kelemahan diri, seseorang akan lebih bersyukur dan berserah diri kepadanya. Untuk manfaat iktikaf, yang pertama, menjauhkan diri dari kesibukan duniawi. Yang kedua, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Yang keempat, melatih kesabaran dan kedisiplinan. Yang kelima, meraih malam Lailatul Qadar. Yang terakhir adalah kesimpulan. Iktikaf adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, terutama di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dengan beriktikaf, kita dapat lebih fokus beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.